Bapak, Ibu, Oma, Opa, pemuda remaja serta anak-anak sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh jemaat GKP Tanjung Barat bahwa adalah suatu kesukacitaan yang besar bagi kita semua bila kita berada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita semua kembali bertemu dalam ibadah rumah tangga secara online. Hari ini Rabu tanggal 24 Februari 2021. Kebaktian kita pada malam ini dilayani oleh Ibu Pendeta Erna Demusti Butar-Butar SSI MM. Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 dengan tema ketersandaran pada Kristus adalah kekuatan utama menghadapi tantangan hidup. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita tetap hadir dalam setiap ibadah kita, sehingga kita mendapat penguatan-penguatan dari Tuhan dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tetap semangat, terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat dapat berlalu. Selamat beribadah, selamat bersekutu bersama-sama saudara seiman. Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita. Kepada Ibu Pendeta, kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersyukur sampai hari ini kita masih bisa melakukan kebaktian rumah tangga atau kebaktian tengah minggu walaupun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur seraya memohon pertolongan-Mu saat kami secara daring akan mendengarkan firman Tuhan, baik melalui pembacaan Alkitab maupun perenungannya. Kami mohon pertolongan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan, baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam kuasa dan penyertaan-Mu. Begitu juga bagi jemaat Tuhan yang bersama-sama kebaktian dari rumah mereka masing-masing. Kami memohon pada saat ini Tuhan menolong semua yang mendengarkan supaya hatinya tergerak dan jiwanya terbuka untuk firman Tuhan. Dan kami punya kesempatan dalam kuasa dan penyertaan Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Tuhan, kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam kuasa dan penyertaan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan
ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki bulan Februari 2021 ini, situasi pandemi masih kita hadapi, namun kita mendengar, kita merasakan bahwa ada tantangan lain dalam kehidupan kita saat ini. Bencana alam dan kecelakaan yang menyertainya. Tantangan kehidupan kita rasakan semakin berat. Oleh karena itu dalam firman Tuhan malam hari ini kita diajak bersama-sama merenungkan bagaimana sebagai orang Kristen kita menghadapinya. Bacaan Alkitab kita ini oleh penulis surat 1 Petrus ditujukan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, yaitu jemaat-jemaat yang mengalami tantangan dalam kehidupan iman mereka. Penulis menuliskan surat ini sebagai pastoral atau penggembalaan yang menuntun mereka. Jemaat-jemaat di Asia Kecil pada umumnya merupakan jemaat yang berasal dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mereka hidup dalam pola hidup yang hedonis. Apa itu hedonis? Yaitu hidup yang penuh dengan pesta pora dan hawa nafsu. Begitu juga kemabukan dan perbuatan-perbuatan lain yang serupa dengan itu. Namun sejak mereka mengalami pertobatan, mereka bersedia menenggelamkan dosa-dosa mereka dan mereka dibaptis. Mereka tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti yang sebelumnya mereka lakukan ketika mereka belum menjadi pengikut Kristus. Namun rupanya apa yang menjadi komitmen pilihan mereka untuk menjadi pengikut Kristus ini tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi konsekuensi. Mereka yang mau hidup di dalam kebenaran menghadapi tantangan, yaitu dari masyarakat sekitar yang memfitnah mereka karena tersinggung karena kehidupan mereka yang baru, yang tidak lagi mau bergabung dalam perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam situasi ini maka penulis Petrus mengarahkan kepada jemaat di Asia Kecil untuk melihat bahwa apa yang sedang mereka alami itu yang dirasakan sebagai penderitaan dalam sudut pandang bahwa itu adalah tantangan hidup sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Penderitaan yang mereka alami ini harus mereka hadapi dengan pemikiran bahwa itu adalah sebuah keuntungan. Mereka tidak boleh takut dan khawatir akan apapun dan terhadap siapapun. Mereka harus tegar seperti Kristus di dalam bertahan ketika menghadapi penderitaan. Jangan sampai penderitaan yang mereka alami membuat mereka goyah, lalu kembali ke dalam kehidupan mereka yang lama. Bapak, Ibu, Saudara dan jemaat Tuhan, selain itu juga penulis menasehati kepada jemaat-jemaat untuk meneladani Kristus. Belajar dari Kristus bahwa penderitaan bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Bahkan tidak jarang dalam penderitaan itu orang dapat menangkap makna hidup yang indah, yang tidak pernah ditemukan ketika kita mengalami situasi normal atau situasi yang biasa-biasa saja. Dan kita perlu menemukan kehidupan, kebahagiaan yang sejati, bukan kegembiraan-kegembiraan yang semu.
Siapa yang mengalami penderitaan, mereka harus keluar sebagai pemenang di dalam tantangan kehidupan mereka. Karena kita tahu bahwa pemeliharaan Allah akan terus ada bagi mereka yang memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bagi kita gereja masa kini, kita tentu punya konteks yang berbeda dengan jemaat-jemaat di Asia kecil pada masa itu. Konteks kita adalah konteks umat yang berada di zaman modern, zaman yang penuh teknologi, zaman yang tantangannya adalah media sosial, tantangannya adalah lingkungan alam yang telah rusak oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Tantangannya bencana-bencana yang lebih banyak diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, bukan oleh situasi normal ketika manusia tidak beraktivitas merusak lingkungan. Tantangan gereja muncul dalam situasi masa kini. Oleh karena itu seharusnya jemaat Tuhan tidak hanya memilih, sekali lagi tidak hanya memilih beribadah dan doa hanya dalam tataran ritual. Gereja tidak boleh abai, cuek terhadap situasi dunia saat ini. Memang benar, karena ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Namun tantangan ini harus dihadapi oleh gereja. Kita harus berani menghadirkan suara kenabian dan wujud nyata karya dan perbuatan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa dalam situasi pandemi gereja harus berjuang walaupun mungkin sikap tindakan kita ini akan ditolak, akan dipandang sebelah mata dan mungkin seruan kita diabaikan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bukan hal yang baru kita diajak untuk memelihara kehidupan kita. Kita diajak untuk ikut berperan dalam kehidupan bersama dengan Kristus dan tetap bersandar kepada Kristus dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Oleh karena itu, kita menerima kekuatan dari Allah supaya kita dapat menyatakan kasih-Nya di lingkungan jemaat Tuhan di Tanjung Barat. Kita sedang persiapan untuk program kerja kita. Saat ini kita bisa mengevaluasi apakah program kerja jemaat yang disusun melalui komisi-komisi maupun majelis jemaat, program kerja kita ini sudah menyampaikan, mewujud nyatakan suara kenabian di dalam program-program kerja kita. Kalau belum atau masih sedang diupayakan, mari kita buat program-program kerja yang mewujudkan suara kenabian kita di tengah-tengah dunia. Sehingga karya dan karsa gereja dirasakan bagi sesama dan kehidupan kita yang bersandar kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja dinyatakan oleh perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita bergereja. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.